Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebelum kita lanjut nih, Pak Ketua B2M ya. Saya sapa dulu pemirsa di mana saja berada. Alhamdulillah kita jumpa lagi dalam Bismillah Bincang Santai Nikmat Allah di podcast Masjid Raya Al-Akbar Sorong. Jangan lupa Anda punya rezeki, sisihkan sedikit untuk kelanjutan pembangunan Masjid Agung yang saat ini lagi fokus di penyempurnaan kubah masjid insyaallah. Dan jangan lupa like, share, and subscribe kita punya channel ini semoga bisa lebih berkembang insyaallah. Masya Allah, Pak Ketua, ini bagaimana kita bisa menjadi inspirasi bagi sebuah nilai kebaikan yang lebih besar ini? Saya dengar berkecimpung di TB2M Tim Bersih-Bersih Masjid. Nah ini Pak Lili punya inspirasi, kalau kita lihat cikal bakarnya seperti apa sampai bisa terbentuk? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu pertama sekali storiesnya itu kita berada di Melati Raya, Masjid Al-Fatah. Nah, berarti embrionya dari Melati Raya. Melati Raya, Masjid Al-Fatah. Bincang-bincang. Dari sekian anak muda, kita berbincang-bincang, ada beberapa anak muda. Berbincang-bincang, kita cerita, ada salah satu anak muda bercerita. Itu berapa tahun yang lalu? Berapa tahun? 7 tahun yang lalu. 7 tahun yang lalu, sudah start itu. Sudah start. Nah, dari bincang-bincang kecil itu? Bincang-bincang kecil tentang amal apa yang kita bawa pulang sebelum kita meninggal. Bayangkan dari anak muda sudah bincang-bincang tentang bagaimana ini persiapan untuk Masya Allah, untuk kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amalan apa? Tapi tunggu, ini kan kalau bicara amalan berarti banyak amalan ini ceritakan. Bisa mungkin orang sedekah, bisa mungkin orang apa misalnya. Tapi ini kemudian kenapa ambil keputusan bersih-bersih masjid? Jadi dalam pembincangan itu kita sampaikan begini. Kita dalam perbincangan itu sholat zakat puasa haji masih jauh kayaknya, kita bukan orang kaya. Terus dalam perjalanannya ada teman dia bercerita, kita tidak tahu kapan kita akan meninggal. Amal apa yang dia bawa pulang? Karena kalau sholat sama dengan orang sholat juga. Semua orang sholat juga. Ada teman cerita tentang seorang nenek di Jawa sana, dia membersihkan masjid. Amalan membersihkan masjid. Dia sangat risau sekali. Risaunya, dia bilang, saya sudah puasa, saya sholat, saya berzakat. Tapi ketika saya di hadapan Allah, amal apa yang saya bawa pulang untuk menjamin saya? Ini nenek ini. Ini seorang nenek yang sudah inspirasi dari cerita nenek yang tua itu. Iya, ceritanya yang tua itu. Akhirnya nenek itu mengambil keputusan untuk memberikan masjid di salah satu masjid dekat pesantren. Kemudian beliau membersihkan masjid beberapa waktu, setiap hari datang. Kemudian ada setiap hari itu membersihkan masjid. Nenek itu halaman masjid. Suatu saat dilihat oleh kiai yang ada sekitar situ, yang punya pondok. Dia sampaikan untuk buat santrinya, itu nenek sudah terlalu tua. Kenapa kok bisa kasih bersih masjid? Karena bersih halaman masjid itu. Iya. Akhirnya mestinya kan santri ini sebetulnya. Iya, seharusnya santri. Iya. Lalu kemudian? Kemudian kiai sampaikan ke nenek itu? Bukan, ke para santrinya. Itu sebelum nenek itu datang harus halaman masjid sudah bersih. Kesian nenek itu. Iya, ini keperasaan kesian dari iba dari kiai ini. Dari kiai ini. Akhirnya santri buat? Santri melaksanakan perintah kiai. Bersihkan. Datang begitu, pas datang sudah bersih. Nenek pas datang bersih begini menangis sejadi-jadi ininya. Pokoknya menangis sejadi-jadinya. Allahu Akbar. Karena dia punya amalan. Amalan sudah diambil orang. Akhirnya kiai itu prihatin, dipanggil lah nenek itu. Dia tanya, kenapa nenek menangis? Kata sang nenek, Pak Kiai sangat tega terhadap saya. Kiai punya ilmu, bisa beramal dengan ilmu.
Pak Kiai punya harta, bisa menerima harta. Saya tidak punya ilmu Pak Kiai, saya tidak punya harta Pak Kiai. Yang satunya saya punya tenaga untuk membersihkan cuma masjid yang ini saja rumput-rumput yang jatuh untuk amal yang saya bawa pulang nanti. Saya sudah tua. Masya Allah. Ini kisah inspirasi nenek ini. Akhirnya sang Kiai mengambil keputusan, sudah kalau begitu nanti nenek saja yang bersih. Tapi dengan syarat nenek bilang, jangan sampaikan ini kepada yang lain, orang lain sebelum saya meninggal. Masya Allah. Maka pakai itu simpan sampai nenek itu meninggal, baru dia sampaikan bahwa sesungguhnya nenek itu meninggal, amalan yang sebelum dia pergi, dia sampaikan bahwa waktu dia menangis itu amalan yang dilakukan itu kita mengambilnya. Masya Allah. Karena mengambil amalan yang dia sudah buat itu. Sudah buat. Allah, sedih gitu ya. Masjid. Itu yang menjadi inspirasi. Awal teman-teman itu bergerak di TB2M. Langsung di situ saya sendiri secara pribadi saya pernah mendapat hadis Rasulullah. Barang siapa yang mengambil kotoran sekecil apapun, sebesar zarah dikeluarkan dari masjid, Allah menggantinya di surga nanti dengan istana. Allahu Akbar. Benar ya Allah. Itu kemudian tambah memperkuat lagi. Teman bilang begini, kalau kita membersihkan masjid kipas-kipas banyak begini, bagaimana kotoran begitu? Kita kerjakan. Masya Allah. Ayo kita kerjakan. Akhirnya mulai bergerak. Hari Jumat besok langsung kita mulai bergerak. Bergerak kita langsung swadaya. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, yang pertama kita lakukan adalah Masjid Al-Fatah. Mulai starting dari tempat inspirasi itu. Dari Al-Fatah. Tercetusnya ide itu. Dari Masjid Al-Fatah Medan Raya. Nah itu sudah 7 tahun yang lalu. 7 tahun yang lalu. Berjalan sampai saat ini. Alhamdulillah. Masya Allah. Masih istiqomah. Allah. Doakan kami Ustaz. Ya insya Allah. Itu doakan kami semoga selalu istiqomah sampai akhirat kami. Amin. Masya Allah. Nah ini teman-teman bergerak dengan swadaya sendiri. Alhamdulillah dengan swadaya sendiri. Patungan. Jadi alhamdulillah waktu kita berjalan 2-3 kali ada teman-teman yang bilang sampai saya bilang, Ustadz, semacam pesimistis begitu. Kayaknya kita berjalan paling lama 3 bulan. Saya bilang kenapa? Ini personelnya tinggi Ustadz. Benar. Ini belum, kalau kita sewa mobil harus biaya makannya, biaya kopinya, biaya minum beli rotinya, untuk sarapan pagi, alat pembersih, Vortex, segala macam ini tidak. Baru pulang lagi dibelikan nasi kuning lagi. Subhanallah. Nah itu semua kemudian berjalan seiring waktu berjalan terus menerus itu dengan landasan semangat tadi. Semangat ya. Itu terus dipacu ya. Maksudnya tidak menjadi, maksudnya ada yang dihadapi di lapangan yang paling mungkin. Alhamdulillah kami tim TB2M sebelum membersihkan masjid, kita berprinsip kebaikan apapun yang kita lakukan, kalau tidak memberitahu tuan rumah itu efeknya juga tidak bagus. Maka kita sebelum membersihkan masjid, koordinasi lah. Kita koordinasi dulu dengan masjid-masjid yang ada. Pengurus masjid yang ada. Oh jadi rata-rata berjalan lancar. Alhamdulillah. Tapi saya bilang kan persoalan apa ini masjid itu kan berbeda-beda. Ada yang memang mungkin sudah bersih. Ada yang parah sekali atau bagaimana? Kalau awal kita lakukan perjalanan itu Ustadz, memang rata-rata parah. Tidak macam masjid, ada masjid yang tidak terurus begitu ya? Oh iya. Pernah kami memberikan salah satu masjid itu sampai menghabiskan Vortex itu 5 kaleng yang 1 kilo. Berarti 5 kilo? 5 kilo. Kan kita pakai Vortex. Itu bagaimana lagi tuh? Memang masjid itu sempat tersumbat. Oh begitu ceritanya. Tersumbat. Jadi sempat kita itu di masjid tersebut kita mandi lumpur. Berurusan dengan kloset itu? Iya, bersama dengan kloset dengan sumbatan yang ada. Alhamdulillah Ustadz, itu yang pernah saya rasakan itu baunya itu sampai 7 hari. Alhamdulillah. Masih bau.
Tapi bukan ngiri Ustaz, tapi kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Itu dia menjadi saksi di hadapan Allah. Jadi bukan kita rasa jijik, tapi nikmat rasanya mencium bau dari masjid itu. Masya Allah, Masya Allah. Itu nyata Ustaz. Kerja bukan tenaga, tapi kerja dengan hati. Iya Ustaz. Masya Allah. Ini penting memang. Artinya harus juga memang masjid ini memahami bagaimana pentingnya menjaga masjid ya, bukan saja membangun tapi menjaga kebersihan masjid supaya ada kenyamanan dalam ibadah kan. Sebab kalau orang juga masjid tidak terurus ya pasti ibadah juga terganggu, tempat wudhu setengah mati, susah, lalu kemudian berantakan. Dan itu memang kalau selama 7 tahun itu sampai dengan saat ini bagaimana perkembangan? Kalau kita kasih bersih masjid itu kan Ustadz bukan sebatas kita kasih bersih begitu saja. Jadi dari WC-nya, kipas anginnya, plafonnya semua itu dia punya jendelanya itu memang kita bersihkan semuanya. Oh begitu ya? Bersihkan semuanya. Dalam proses perjalanannya kadang-kadang ada masjid itu sampai malu. Ada kadang-kala yang tidak usah lagi di sini, sudah cukup. Padahal kita lihat itu tidak terurus. Tidak. Nah, ini sebetulnya pelajaran bagi pengurus masjid. Terutama WC. Iya. Kita itu kan datang bukan kita menghina pengurus. Pengurus tidak. Kita ingin membantu, kita ingin berbuat sebelum ajal datang menjemput semboyannya tadi. Betul. Kalau andai bukan berarti ini pengurus masjid tidak urus, diperhatikan bukan. Tapi memang kita ingin beramal. Beramal. Jadi kita hanya berfungsinya itu untuk membantu. Tapi kadang-kadang ada masjid yang minta kita untuk membersihkan, macam tadi barusan ada minta juga untuk membersihkan masjidnya. Mereka senang sekali karena pembersihan kita itu bukan sekedar bersih, datang sapu-sapu, tidak, betul-betul kita kasih bersih. Betul-betul bersih. Detail gitu ya. Detail. Ya kalau misalnya masjid yang halamannya besar, luas, itu juga ditangani halamannya? Alhamdulillah. Kita kadang-kala sewa mesin babat. Masya Allah. Mesin babat. Kita sewa, kita belikan bensin, baru kita sewa. Untuk babat kalau rumput ya. Dan rumput. Iya. Memang terkadang ya kita pesimistis juga, tapi memang harus ada orang yang semangat seperti TB2M ini. Bagaimana untuk ini kan tingkatkan kepedulian. Artinya jadi pelajaran bagi saya dan umat Islam bagaimana melihat masjid-masjid kita supaya jaga kebersihannya rapi sehingga orang datang ibadah kan nyaman, bisa meningkatkan kekhusyuan dalam ibadah. Nah, dengan teman-teman itu berjalan sekarang berapa kekuatan dengan teman-teman? Yang kita punya list di TB2M itu ada sekitar 18 orang. 18 orang? 18 orang. Itu tim itu ya? Tim ya. Dan tim itu kemudian berswadaya? Berswadaya. Allahu Akbar. Ada yang berswadaya makanan, ada yang berswadaya kopi, ada yang berswadaya saraba, Masya Allah. Ada yang berswadaya kue. Saling topang menopang. Saling topang menopang. Masya Allah, tambah semangat kerja. Allahu Akbar. La haula wala quwwata illa billah. Nah, kalau selama 7 tahun ini apakah seluruh masjid di Sorong sudah tercover atau belum bisa semua? Alhamdulillah yang kita datang itu masjid-masjid yang memang yang perlu dibersihkan, masjid itu meski musola. Tapi ada masjid mungkin yang belum kita jangkau, mungkin karena kita ketidaktahuan kita. Tapi kita targetnya itu sampai saat ini kita pernah membersihkan masjid di Dom. Sampai di Dom? Dom ada sempat di Pulau Buaya juga. Sampai ke Pulau Buaya juga? Allahu Akbar. Tapi saya sempat dengar katanya punya cita-cita yang terbesar, yang termulia untuk membersihkan. Jadi sampai saat ini kita sampai ke mana? Ke Aimas. Sampai saat ini kan kita sudah di arah kilo 9. Nah, target kita nanti sampai ke Aimas SP2, SP3. Oh gitu. Cita-cita lanjutan itu. Jadi keinginan kita selanjutnya nanti kita bincang-bincang dengan teman-teman ini. Dari teman-teman. Mungkin kalau sebelum ajal datang menjemput itu keinginan kita membersihkan Ka'bah. Allah, Baitullah. Iya. Itu saya juga rindu, barakallah. Masya Allah. Itu cita-cita yang tertinggi. Masya Allah. Iya, ini pemirsa, Masya Allah, ini teman-teman bergerak dari masjid ke masjid dalam rangka membantu bagaimana memberikan kebersihan pelayanan. Anda punya kelapangan rezeki juga boleh membantulah TB2PM ini dalam apa yang bisa dibantu, berikan mereka.
meningkat sama-sama karena kita punya harus ada amalan andalan menghadap Allah SWT. Nah, ini berarti dipercayakan sebagai koordinator. Betul. Oh, koordinator tim ini, ketua tim. Iya, betul. Dengan teman-teman ini dengan berbagai lintas suku lintas ini. Betul. Yang berkecimpung dalam pergerakan. Betul. Ada teman-teman itu mereka mewakafkan 1 hari. Untuk membersihkan masjid. Iya. Memang dia siapkan waktu itu. Iya. Ada yang kerjanya sopir macam tadi, sopir. Ada yang penjual balon. Ada tukang las. Punya keaktifan tapi memang dia wakafkan waktu itu. Iya. Allah Akbar. Ada tukang servis WC, AC. Ini amalan yang harus dicemburui. Iya. Betul. Alhamdulillah. Masya. Benar. Memang. Ada penjual gorengan. Makanya memang ini perlu juga mungkin disampaikan kepada Ustadz, para mubalik itu sampaikan juga kepada umat Islam jamaah kan. Terkadang kita justru bukan membersihkan masjid, kita justru banyak datang bawa kotor dalam masjid. Karenanya kita bawa makanan, minum, kita main buang saya begitu tidak taruh tempat sampah. Kan itu persoalan-persoalan yang kecil-kecil kan. Padahal saya ingin sama-sama bagaimana masjid hadir. Bukan saja tempat datang sholat, tapi bagaimana menghadirkan nuansa yang keteduhan, kesejukan dalam ibadah. Iya betul. Nah, selama 7 tahun perjalanan ini, 7 tahun perjalanan, kalau saya ya ini seperti kalau anak bayi sudah sekolah kan, ya, luar biasa ini. Nah, mungkin kesan yang paling didapat itu. Banyak Ustadz. Banyak sebenarnya. Banyak sebenarnya. Kesan yang paling nikmat itu Ustadz. Yang pertama sekali yang sehari-hari itu ada kenikmatan beribadah itu tentram hati. Satu apalagi selesai kerja begitu ya. Nikmat sekali rasanya melihat masjid itu bersih itu macam ya Allah. Ada macam daya tarik yang luar biasa, yang nikmat yang tiada tara. Tapi dalam perjalanan itu ada kejadian-kejadian lain? Ada. Oh begitu juga. Suatu saat salah satu masjid yang tepatnya di Al-Falah, Ustaz. Kita pertama kasih bersih masjid di Masjid Al-Falah itu. Setelah kita kasih bersih termasuk kita turunkan tim full. Ada yang kasih babat rumputnya, ada WC, ada waktu masjid itu belum bongkar. Belum dibongkar. Baru pertama 7 tahun yang lalu, Ustaz. Setelah kita pulang itu, pas kita pulang itu akan ada nur, ada cahaya naik. Saya Masya Allah, Subhanallah. Saya pikir saya sendiri yang lihat Ustaz. Teman-teman lain juga saksikan? Teman-teman juga saksikan. Masya Allah. Iya, karena Masjid Al-Falah itu kan masjid tertua di Sorong. Luar biasa Ustaz. Di antara itu, di antara perjalanan kegiatan aksi nih. Mungkin saya juga tidak bertahan. Tidak semua orang bisa bertahan sebagai tim ini. Luar biasa, 7 tahun berjalan itu memang sesuatu yang yang memang spektakuler, luar biasa, bisa bertahan 7 tahun itu. Dari TB2 ini mungkin ada program lain atau tidak? Waduh Ustaz. Apa misalnya? Dari aspirasi TB2M itu, kita dari kru TB2M itu kita belajar mengaji Ustaz. Oh ada juga? Ada juga. Dari kru itu? Dari kru itu. Buatlah tim halaka Quran. Halaka membaca Quran. Ya. Setelah itu saya pindah di NN. Ketemulah orang-orang yang Masya Allah perjalanannya di dunia hitam luar biasa Ustaz. Dulunya berkecimpung, berkeluar di dunia hitam. Iya. Setelah itu bergabung dengan TB2M Ustaz. Langsung belajar mengaji. Mau mengaji? Mengaji. Suami istri malah mengaji. Masya Allah. Ustaz sampai sholatnya 5 waktu. Dia pergi kemana-mana itu. Saya dengar dari teman-temannya itu ngaji terus. Habis maghrib itu ngaji terus. Baru ngajinya itu seduh. Masya Allah. Luar biasa syahdu sekali. Jadi artinya dari kegiatan itu kemudian menggugah hatinya. Dia merubah sikap hidupnya. Merubah sikap hidupnya. Ada beberapa teman yang ada itu sampai mereka bilang bahwa ini gara-gara kita ada di sini sampai hal-hal yang jelek itu sudah kita buang. Iya, alhamdulillah. Jadi ternyata dampak dari kebaikan itu dia dampak kepada sikap perilaku Ustaz. Masya Allah. Bahkan ada teman-teman yang pada merokok. Alhamdulillah berhenti merokok. Oh begitu, Masya Allah.
Ya dia punya magnet besar sekali. Magnet besar sekali Ustaz. Allahu Akbar. Jadi bukan saja memang untuk membersih, tapi membersih rohani juga. Membersihkan rohani, membersihkan lahir, membersihkan batin. Allah ya Rabbi anta maulan. Iya, mungkin karena ini membersihkan rumah Allah. Iya Ustaz. Dampaknya kepada kita. Iya. Itu coba. Jadi sampai saat ini Ustaz, kita punya rumah Quran di NN. Rumah Quran itu sekarang sudah santri sekitar 80 orang. Jadi di situ ada belajar bahasa Arab, belajar bahasa Inggris, seminggu bahasa Arab, seminggu bahasa Inggris. Oh begitu. Masya Allah, Masya Allah. Kemudian belajar tilawah, hafiz Quran. Oh, Masya Allah. Jadi kita punya guru hafiz Quran ada 2, guru bahasa Arab itu ada 3. Plus bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Ya. Oh, ini sudah berjalan berapa lama juga rumah Quran? Rumah Quran ini dia sudah berjalan 4 dari kalau kita hitung dari berdirinya TBDM 7 tahun yang lalu. Tapi belajarnya intensif bahasa Arab, bahasa Inggris tilawah itu setelah di NN. Setelah kita punya tempat sendiri. Oh begitu. Jadi alhamdulillah kita kasih berdiri. Dalam perjalanan itu ada saudara kita anggota dewan. Oh begitu. Yang datang. Beliau cuma datang aja begitu, datang silaturahim. Beliau bertanya, Ustadz ini berapa santrinya? Sekitar 80. Kayaknya sudah kecil ini. Tanpa saya minta beliau bilang kayaknya kecil. Oh begitu? Sudah kecil katanya. Beliau lihat, ini kayaknya cuma kayu saja nih, dia punya tumpang-tumpangan. Dia bilang, insya Allah bisa dibantu ini. Oh begitu. Beberapa kemudian beliau bantu. Oh, renovasi, akhirnya renovasi. Bukan renovasi, beliau kasih naik. Jadi lantai 1 jadi lantai 2. Oh begitu. Barakallah. Luar biasa. Itu keberkahan itu ya? Keberkahan. Jadi sampai ada saja Allah menggerakkan hati orang untuk. Masya Allah. Jadi beliau itu namanya Abdul Ghazam. Oh begitu. Sampai saat ini ada di sebelah lagi, beliau masih membantu juga. Mudah-mudahan beliau dikabulkan cita-citanya beliau. Amin. Allah jaga ya insya Allah. Kita begitu. Mohon doanya beliau orang yang begitu ikhlas untuk membantu kami. Dan beliau punya cita-cita juga terhadap kami ada kalau setelah periode kedua. Oh begitu. Allah. Dan beliau termasuk salah satu orang yang saya masukkan ke dalam tim TB2M. Oh begitu juga, bergabung juga dalam tim. Bergabung iya. Masya Allah ya. Tapi itu keberkahan dari mengurus masjid tuh dengan penuh keyakinan bahwa bantu rumah Allah pasti akan Allah. Di dunia saya dibantu, apalagi di akhirat. Program selanjutnya kita Ustadz ada mau bikin TK. Mau buat TK? TK. Jadi TK itu dia prioritas dan berbahasa Arab dan berbahasa Inggris. Jadi berdatang itu berbahasa, jadi seminggu sekali seminggu berbahasa Arab, seminggu bahasa Inggris. Ini luar biasa. Jadi Pak Ketua punya ide. Oh iya luar biasa. Bagaimana sebelum aja datang menyebut tadi bahasa si nenek tadi. Kita sama malu sama nenek tadi si nenek. Apa kata si nenek? Amal apa yang kau bawa pulang sebelum aja datang menjemput? Kita golongan muda Ustadz. Si nenek tadi saja sudah risau. Risau. Apalagi kita masih muda. Artinya kalau kita melihat Allah takdirkan misalnya masih panjang perjalanan. Harus diisi dengan kebaikan. Apa ini kebaikan Ustadz? Benar ya Allah. Jadi itu akan rencana begitu. Kita sudah buka pendaftaran baru. Saya kira konsen di kebersihan ternyata juga punya. Oh iya Ustadz. Sudah buka pendaftaran? Sudah buka pendaftaran. Oh begitu. Sudah sekitar 6 atau 7 ini soal lokasinya. Iya lokasi di situ sudah. Yang jadi 2 tingkat 2 lantai itu. 2 lantai itu. Oh subhanallah. Saya terlambat informasi kalau begitu. Masya Allah. Ini perlu dilihat ini sebetulnya. Alhamdulillah. Pemirsa, Masya Allah. Ini luar biasa nih. Itu di NN. Di NN. Masuk NN di lokasi itu ya. Di lokasi itu. Sudah terima San? Sudah. Oh barakallah. Sekitar sudah 8 santri tidak salah yang kita awal kita buka mungkin. Awal bulan 3 awal kita sudah proses belajar mengajar. Tapi cita-cita lain ini sudah banyak, saya lihat banyak. Ada rumah Quran, sekarang ada TK. Apalagi ide apalagi punya di belakang kepala apa? Karena memang ini kita harus bagaimana menghadirkan amalan-amalan terbaik. Jadi
perjalanan amalan itu Ustadz, memang kalau tidak ditopang dengan dana, itu kayaknya pincang. Saya dari dulu sebenarnya punya keinginan itu sebenarnya menjadi pengusaha untuk bisa membantu untuk dakwah, untuk agama. Sebenarnya cita-cita saya tuh. Makanya kalau cita-cita tidak tercapai, makanya saya mau rencana itu gandeng Abdullah Ghazam untuk berdakwah. Iya, artinya ada orang yang peduli, orang-orang yang peduli. Artinya kalau contoh kasus misalnya Rasul Muhammad SAW dengan Siti Khadijah kan kemudian ini orang kaya yang akhirnya mengorbankan hartanya untuk agama. Masya Allah. Dengan kekuatan politik, dengan kekuatan kekuasaan bisa kita cita-cita kita bisa tercapai. Betul. Teman-teman tim itu memang terpencar seorang ini. Oh iya. Oh begitu teman-teman. Bukan di Melati Raya saya bukan. Oh begitu. Tapi bergabung ya? Bergabung. Allah punya semangat yang sama. Iya. Allah Akbar. Bahkan ada salah satu bapak itu dia bilang, aduh kenapa dari dulu tidak saya tahu. Oh iya dia baru bergabung. Dia bahkan menyesal ya? Menyesal sekali. Sama seperti pengantin baru gitu. Dia kalau dia kerja tuh Ustadz, Masya Allah, itu tidak bisa diganggu. Ini usia berapa? Sekitar 60-an, 63. Semangat ya? Oh semangat. Allah Akbar. Kita rugi nih. Ya Allah ya Rahman. Masya Allah. Beliau sampai bilang temannya, kenapa aku tidak bilang saya dari awal, saya rugi ini. Iya ya Allah. Andalan apalah kita punya amalan. Iya, bahasanya itu andalan amalan apa yang hendak kita bawa pulang sebelum ajal datang menjemput. Itu spirit yang luar biasa. Pemirsa, Masya Allah ini luar biasa. Andalan amalan apa yang kita andalkan di hadapan Allah. Kalau sholat, yang lain juga sholat. Puasa juga yang puasa. Kalau sedekah, orang kaya banyak. Kita tidak bisa andalkan. Kita mau rugi, kita tidak mampu orang kaya. Dia bisa bangun masjid. Dia bisa segala macam. Kita harus punya amalan andalan. Dan ini amalan luar biasa. Kenapa? Alhamdulillah. Karena bukan satu orang yang datang ke masjid. Iya. Yang menikmati hasil kebersihan itu. Iya. Alhamdulillah. Orang masuk Masya Allah. Baru dia bilang Masya Allah saja kita sudah dapat nilai luar biasa. Karena dia menyebut kebesaran Allah. Iya betul. Karena kita punya pekerjaan. Iya. Masya Allah. Nah ini bagaimana selama perjalanan? Ada pesan-pesan bagi untuk pengurus masjid barangkali. Bagaimana untuk membangun masjid, menjaga masjid. Atau tetap menjadikan sebagai nilai pahala yang tidak terputus. Masjid adalah tempat kita umat Islam untuk beribadah. Sesungguhnya juga tempat untuk menuntut ilmu. Kadangkala kita membangun masjid yang besar, masjid yang indah. Marbot masjid kita kurang memperhatikannya tentang kesejahteraannya. Oh, ya termasuk itu penting. Karena masjid itu mau bersih, seharusnya itu marbot harus sejahtera. Diperhatikan. Jangan cuma dibicara ikhlas karena masjid itu marbot dia punya anak, iya betul. Punya istri. Kalau kata dulu di kampung-kampung barangkali bicara ikhlas gampang karena dia pergi ada kebunnya, pancing ke laut tinggal pancing, betul. Ada kebun. Betul. Sekarang di kota ini. Di kota semua serba beli. Betul. Makanya sering saya bilang untuk pengurus-pengurus masjid, kalau bisa marbot masjid itu harus punya UMP. Distandarkan gitu. Iya, sebagai bentuk perhatian supaya dia juga ada perhatian kepada lebih serius dia. Lebih serius. Bayangkan Ustadz bagaimana masjid mau bersih sementara separuh dari waktunya dia harus mencari upaya yang lain, pekerjaan lain. Benar. Sementara kita tahu Ustadz, masjid itu mereka datang sebelum subuh. Mereka pulang, jamaah sudah pulang, mereka belum pulang. Mereka harus bersih sana, bersih. Waktu mereka habis Ustaz. Iya benar. Sementara kita pengurus masjid menuntut mereka harus lebih ikhlas. Sementara dia punya anak, dia punya. Iya itu. Baik, ini pesan moral bagi teman-teman para pengurus masjid ya. Bagaimana bangun kepedulian dan mungkin perhatian kepada pengurus kebersihan marbot ya. Dojat. Masya Allah. Nah mungkin ada apa sebagai jalan penutup mungkin ada pesan-pesan bagi kaum muslimin bagaimana sama-sama membangun nilai-nilai kebaikan. Ya mestinya kita selaku muslim itu selain kita sholat, kita zakat, kita puasa, kita berpikir besok kalau hendak kita meninggal apa yang
kita bawa pulang, maka hidup itu selalu diisi dengan banyak kebaikan yang kita lakukan. Jangan putus dari kebaikan itu. Sehingga kami pun dari TBDM selalu di WA kami, kami setelah kita posting, kami mohon dari kaum muslimin doakan kami selalu istiqomah. Allahu Akbar. Karena tidak mungkin kita tidak beristiqomah. Saya sempat sampaikan ke teman-teman, kalau andaikan kita meninggal, usahakan meninggal dalam kita beramal, Masya Allah, membersihkan masjid. Karena nanti di akhirat kita akan berteman. Saya sampaikan bahwa hari kiamat itu terjadi pada hari Jumat. Kita membersihkan masjid di hari Jumat. Di saat terjadi jadwalnya itu sudah per Jumat. Iya, per Jumat. Jadi khusus Jumat. Jadi ketika kita mengambil keistimewaan hari Jumat, kemudian kalau kita meninggal, kita akan, orang bilang bahasa kampung bilang baku cari di padang mahsyar. Baku cari, baku teman. Mana saya teman? Mana teman itu? Orang yang baik ialah orang yang selalu yang berteman dengan orang-orang yang baik, pulang orang yang soleh. Masya Allah. Itu pesan Nabi. Masya Allah. Karena nanti dia akan berteman juga di alam akhirat di padang mahsyar maupun di akhirat. Ketika saya sampaikan, ketika kalau kita sudah pas hari kiamat terjadi, yang kita lakukan adalah kita mencari mana teman-teman kita untuk membersihkan masjid. Itu, Masya Allah. Nanti bisa Allah satukan di surga, Masya Allah. Allah satukan. Ini bukan ini lagi. Ini sudah kiamat ini pada mahsyar. Allah. Tapi karena kerinduan dengan kebaikan-kebaikan, maka cari-cari kebaikan. Masya Allah. Gitu, Masya Allah. Akbar, rindu. Pemirsa, sebelum kita closing ini, saya ingatkan pemirsa di mana sana berada. Ini inspirasi bagi kita bagaimana untuk meraih amal sebanyak-banyak dari hal yang mungkin sepele, kelihatan membersihkan masjid, tapi nilainya besar, luar biasa. Amalan satu hadis yang mereka dapat, tapi diamalkan secara lebih besar, walaupun senyap-senyap, diam-diam, tapi nilai besar. Maka pemirsa sekalian, kalau punya rezeki, punya kemampuan di samping untuk Masjid Agung, bolehlah nanti kontak bersama-sama dengan teman-teman TB2M ini untuk sama-sama bagaimana menggalang kebaikan bersama, insya Allah. Karena kita ingin, tadi pesannya, kita rindu bersama-sama di surga Allah SWT. Amin. Terima kasih Pak Ketua banyak atas penyampaian inspiratif bagi kita sekalian, pemirsa tentu, dan saya sekali, untuk dapat lebih pribadi yang lebih baik, menyiapkan amal untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jazakallahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Masya Allah. Allahu Akbar. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.